bikin seperti ini memang harus diperbanyak nih. Perbanyak ya. Iya. Karena apa? Biar anak-anak kita tahu semua kan. Benar. Ini pengen tahu Betawi, budaya Betawi, sejarah Betawi nih, tonton. Kalau kita simpen di sini kayaknya memori kita nggak kuat. Itu saya pas dia mau ini, iya budaya kita ada di sini. Nah kalau kita kagak ada, kalau Babe nggak cerita ke kita, banyak banget istilah-istilah yang baru nih. Mabar kasih pantun dulu lah buat penutup nih. Pohon keramat, pohon beringin, pohon pepaya kita tebangin. Anak Betawi ketimbang adat kita gedein, mendingan budaya kita kembangin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada jadi dijual kita. Terus anak perawat tahu nggak sambal goang itu bagaimana? Ada yang cerita gitu sambal goang. Itu dulu semuanya diajarin. Maka itu dulu kan kalau di rumah Betawi itu justru ruang ini sebetulnya jarang kita pakai. Kita lebih banyak pakai di dapur. Iya. Dapur itu tuh Ada balai. Iya, ada balai, ada seteleng, ada pendaringan di situ. Kalau nggak ada tamu nggak ke ruang depan. Iya, itu kan kalau tamu tuh orang-orang resmi kayak misalnya nih, lo orang lain nih datang sini kita sini. Tapi kalau encang-encing segala macam cerita di sono, yang guru ngaji di sono gitu. Makanya dapurnya lega-lega dulu ya. Iya, lega-lega kita justru dapur itu adalah sebetulnya salah satu sentra dari rumah Betawi. Di situ pewarisan diajarin. Dan perempuan Betawi itu adalah pusat dari kehidupan rumah tangga. Kalau orang laki kan dia kepala rumah tangga, dia pusat kehidupan rumah tangga. Kita nggak tahu bini kita naruh garam di mana. Benar. Kan dia yang tahu. Dia yang anak, saya masih membayangkan itu orang yang beranak 15 orang, 10 yang hidup. Dia beranak 10 emak ini beranak 15 orang, yang hidup 10 orang. Itu dia bagaimana mengatur makanan zaman itu. Iya. Setuncul. Telur seginan dibelah berapa? Belah. Dicampurin daun kelor baru itu jadi. Melangul dan daging disuir-suir. Iya. Nah, itu kan itu dia tahu. Iya. Lo sebelum anak-anaknya pada makan dia nggak makan dulu. Jadi itu juga yang lagi. Bagaimana orang kemudian kalau orang mau mulai tani? Iya. Gimana dia mulai membuka tanah, ngegelibak tanah, kemudian dia ngeluku, kemudian dia balik ke tanahnya, dia garuk segala macam, dia mandur, dia matur. Bagaimana nanti kalau kemudian sawahnya ada hama, wereng kah, bekicot kah, gunung kah, atau tikus kah, itu ada peranti-perantinya. Gimana kalau kita di sini malam-malam lagi musim tani di sawah kita, lagi padi lagi mulai begini nih, lagi mulai ada buahnya, kita pengen lapar, pengen minduk malam-malam kita bangun. Nah itu nggak boleh harusnya. Tantangan kita goreng nasi misalnya, goreng nasi malam-malam. Kalau kamu jadi petani, sementara ini baru ini, kemudian padi baru bunting, itu jangan sekali-kali, karena itu hawa dari nasi yang kita goreng itu keendus sama tikus. Tikus nyari-nyari makanan kagak ketemu, dia pergi ke sawah kita. Nah itu ada bacaannya tuh nanti ya dicungap. Filosofinya ke situ Iya. Akbar rupanya. Iya begitu. Masya Allah. Jadi istilah kata tuh patakan-patakan dari orang tua kita itu tuh penuh makna ya. Iya, Maknanya ke situ. dalam sebenarnya. Cuman satu-satu emang perlu dipelajarin. Nah kalau misalnya sampai ada putus mata rantainya nggak ada yang nyampein ke bawah, repot juga ini. Hilang. Iya, itu Bang Akbar. Makanya ya kita kudu rajin-rajin kesini Bang Akbar nih. Tuh gali satu-satu. Itu tadi runtutannya udah banyak. Kalau kita gali satu-satu Nggak habis. 30 hari kayaknya kan. Enggak, 30 tahun. 30 tahun. Jadi Be, buku itu sekarang Ada deh, mungkin di perpustakaan ada. perpustakaan ada ya. Bahkan di saya pun, karena saya nggak tega. Sini banyak mahasiswa, bukan hanya anak pelajar, mahasiswa S1, S2, wartawan. Kemarin baru wartawan datang tuh. Kalau ente kemarin nonton CNN yang masalah kuliner juga, dia ngobrol sama saya masalah ondel-ondel dulu. Dan banyak misalnya, banyak lagi orang bikin rumah bagaimana? Mulai dari bikin baturan,
baturan nanti kita nggak ngerti nih ya. Iya, itu Nanti ngerti, Pak? gigi balang apa sebetulnya? Ah, Terus apa upacara-upacaranya? Nah itu tiang guru itu apa? Terus kalau kita dulu ada pasang bendera, ada kelapa, ada pisang raje, ada ada buat padi. ada itu artinya apa? Nah jadi itu masih banyak betul. Juga ondel-ondel yang disalah kaprakan misalnya, itu kan juga sebetulnya dulu kan Salah kaprah gimana nih udah salah kaprah itu artinya tadi udah di awal udah kita bicarakan bahwa yang sekarang dimanfaatkan untuk ngamen oleh oknum-oknum tertentu. Nah itu kan dia sebetulnya personifikasi dari satu kekuatan. Jadi ini menurut asumsi beberapa orang memang ondel-ondel ini adalah seni yang muncul sebelum Islam masif di sini. Jadi Islam belum ada, kesenian ini udah ada. Ya. Jadi dia mungkin satu angkatan sama Topeng Gong kali ya. Dulu ada Topeng Gong dengan musiknya gamelan Aceh itu. Kalau kita ke Tanah Baru itu ada lambang gong bolong. Nah, itu kan dulu teman-teman di situ tuh banyak seniman dari gamelan Ajeng yang mengiringin wayang kulit Betawi, yang mengiringin topeng Betawi itu yang aslinya itu. Itu ondel-ondel dia personifikasi satu kekuatan. Makanya dalam buku yang ditulis oleh dia boleh mengumpulkan ya. Ini orang Belanda nih rajinnya begitu. Dia mengumpulkan foto-foto bukan foto ya, kartu apa ya? Kartu pos. Dulu kan kita suka bikin kartu pos tuh, ada gambar ini. Di situ ternyata ada ondel-ondel zaman itu. Jadi tahun 20-an dulu kan namanya bukan ondel-ondel, dulu sebut barongan. Barongan ya? Barongan. Itu bukan dari Bali ya? Bukan. Jadi barongan ini atau barungan, barongan atau barungan itu bahasa Betawi arkais yang artinya rombongan, berkaum, sebarung. Lalu kan kita kalau mau nyawah tuh udah kerjain sono sebarungan di sono. Jadi sebarung itu jadi ekspresi kesenian itu dilaksanakan dengan cara bersama-sama berombongan. Nggak mungkin si ondel-ondel jalan sendiri gitu. Saya potong dikit ya. Ini baru 30 menit, nggak sampai 30 menit ngobrol ini. Saya kemarin ngomong saya pengen tahu tentang Betawi, begitu ngobrol sama Babe, rasanya ilmu saya nggak ada ujung kukunya nih. Bang Akbar, ngeri banget ini. Kita kudu istiqomah nih kayaknya. Belajar budaya Betawi. Ya tadi barongan ternyata itulah istilah kata kumpulan atau rombongan secara bersama-sama, baru ini saya tahu. Iya. Jadi dia nggak ada kaitannya dengan barongsai, dengan barongan yang ada di Bali. Itu dulu saya bersama tokoh-tokoh itu kan berkunjung ke tokoh-tokoh maestro yang sekarang udah pada meninggal semua, seperti Pak Bolo itu di Rawasari itu dulu yang kita tanyain, dialah yang bercerita tentang barongan segala macam. Nah itu simbol equilibrium, keseimbangan. Benar, Keseimbangan. Iya, keseimbangan. Makanya itu kalau satu itu tadi udah si Bang Akbar udah bilang itu akan mendapat dia Jadi nantinya. kudu sepasang. ya. Ya itu kan laki perumpu. Jadi simbol siang, malam, laki perumpu, jahat, buruk, yang Tuhan yang Maha Kuasa, kita yang manusia. Jadi simbol equilibrium. Dengan adanya keseimbangan itu, maka dunia ini akan berjalan terus. Maka itu dulu di dalam bahasa Belanda itu disebut dalam buku yang ditulis oleh si Belanda tadi itu, yang dia mengumpulkan kartu pos kehidupan di Jawa tempo dulu. Itu ada barongan atau ondel-ondel. Jadi itu open teperiakan gitu ya. Jadi Open teperiakan. Bahasa Belanda itu artinya boneka besar mengusir roh jahat. Boneka besar mengusir roh jahat. Jadi itu begitu, memang dulu begitu. Kan kalau zaman dulu misalnya terutama kalau ada wabah-wabah penyakit gitu ya, apa muntaber, apakah cacar air, terutama cacar air yang ditakutin tuh ya, kadang-kadang kan terutama anak perempuan. Maka itu kalau udah ada wabah seperti itu, maka buru-buru tuh kepala kampung panggil rombongan ondel-ondel untuk ngadain upacara ngukuk namanya. Ngukuk kalau sekarang sedekahan tahlilan ya, ngukuk nah gitu untuk mengusir wabah penyakit. Karena kalau anak perawan itu kena cacar air, dia bopeng jadi mukanya, jadi itu kan kasihan. Kemudian kalau ada di sawah ada gagal panen, dia juga gitu.
Dulu tuh yang saya baca dari buku masa lalu ada satu wabah gagal panen itu namanya penyakit 3 grama. Penyakit Wabah 3 grama. 3 gram. Jadi itu padi kalau kena itu mulanya warnanya merah, kemudian dia menjadi hitam. Dan itu nggak bisa dimakan. Nah, jadi maka buru-buru tukang ondel-ondel dibawa untuk mengusir. Nah, itu juga ada upacara, misalnya upacara baritan. Baritan itu upacara sedekah bumi. Nah, itu juga sebelum Islam ya, karena itu persembahan ya, bekakak ayam, ya nasi kuning, ya apa segala macam itu dipersembahkan kepada Dewi Kemakmuran, Dewi Sri zaman dulu. Nah, ketika sekarang itu udah upacara itu masih ada. Masih ada di daerah Cipayung. Ya, ketika saya setiap tahun tuh datang ke Keranggan, ke ini ke apa sih ke kalau lagi lupa tuh Keramat Ganceng, di Keramat Ganceng itu. Nah itu ada upacara tahun kemarin nggak dilaksanakan karena ada COVID gitu. Jadi persembahan itu. Jadi tuh gigi balang sekalipun nih di dalam rumah kita itu kan sebetulnya dia dulu orang dulu kita tuh berpikirnya ini satu yang besar. Kekuatan besar itu apa? Maka dilihat ada gunung. Nah, iya gunung lah. Akhirnya digambar oleh mereka begini. Tapi mulai begini cagak. Cagak begini, cagak akhirnya menjadi tumpal dalam batik Betawi, ya, dan batik Betawi jadi tumpal di rumah Betawi menjadi begini. Nah itu konsep segitiga inilah yang sebetulnya yang ini ada apa sih filosofinya? Koneksitas. Ini kaki sini manusia, di sini alam sekitarnya, sini yang maha kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berbaik-baikan sama ini sehingga ini mendapatkan manfaat dari ini. Ya. Mendapat wasilah yang dia bilang tadi. Jadi pohon teleng tumbuh di sini kan ya. Pohon sirih ada di sini. Pohon saga ada di sini. Dan jarak ada di sini. Karena ini menghormati ini semua, ini memberikan manfaat kepada ini. Maka mak dukun kita kalau ada perut kembung bocah datang ke rumahnya tuh petik daun sirih, templokin. Nah, atau kalau dia lagi sakit mata, buru-buru. Atau kalau dia mimisan, ituin. Iya, itu. Kemudian teman-teman ente yang jago-jago silat itu, dulu itu siluman diperhormatin sama ini. Siluman bacaan putih kan akhirnya dihormatin sama anak-anak beksi. Karena dia memang yang menurunkan jurus-jurus beksi itu. Jadi si Raja Bulu atau Kijidan belajar sama macan putih di hutan gitu. Jadi ini memberikan manfaat ini, akhirnya muncullah anak-anak ini, ada orang-orang wah jadi mainan ini untuk kita berhamba kepada yang maha kuasa. Ada kode-kodenya. Kalau kita mau buka, kita punya email kan ada password. Ini password nih. Ada bekakak ayam, ada nasi kuning, ada makanan embang 7 rupa gitu. Nah ini dalam kemudian ini yang maha kuasa ini dalam konsep Pancasila kan warnanya bintang warna kuning. Kuning itu warna kemuliaan. Kuning warna kemuliaan, warna ketuhanan. Kuning warna ketuhanan bagi orang Betawi. Kuning warna kuning. Makanya warna kuning itu di mana-mana ada. Dalam ekspresi macam-macam, terutama nasi kuning. Nasi kuning kita kan bukan beras biasa, ini beras ketan. Kita harus piring-piring. Lo mau habis lahir ada nasi kuning. Lo sunatan ada nasi kuning. Mau ngelamar ada nasi kuning. Mau menuju bulan ada nasi kuning. Semua nasi kuning. Jadi tapi diambil lambang kuningnya, lambang kemuliaan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam konsep Pancasila itu. Masya Allah, sampai situ rupanya. Iya. Ini butuh waktu banyak lagi, nanti ini kita bikin jadwal lagi Pak Akbar nih. Pak Akbar ada yang mau ditanyain? Cukup ya, nanti kita ngobrol panjang lagi. Iya. Aneh minta pesan-pesan nih. Jadi gini, saya cerita dikit ya. Saya kan sebagai orang Betawi, anak muda Betawi, pertama saya pengen belajar, kedua saya pengen share tentang kebetawian di Balai Bangji channel ini nih. Channel Balai Bangji yang khusus buat Betawi. Kira-kira apa pesan-pesan nih buat channel kita nih, Yang jelas hidup itu kan berjalan terus. Ya. Apapun yang terjadi dia nggak peduli pada kita. Maka itu kita kudu berkawan sama dia.
terus menerus. Kita ada di dalam dia dan kita nggak bakalan bisa hidup sendirian. Betul. Bisa aja mungkin ada orang hidup sendirian, tapi dia hidup di hutan barangkali. Ya. Dan itu pun dia kalau mati masa dia mau dicutik. Jalan sono sendiri dicutik. Jadi sama-sama kita gandengan tangan, kita saling percaya, kita saling membuka diri, kita setelah makin memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang kita sendiri, dan kemudian kita sebarkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Kita menghormati kehidupan ini sebagaimana kita menghormati mak kita. Mak kita yang melahirkan. Itu kalau normal gitu kan. Kalau sekarang kan kalau kita periksa ke rumah sakit tuh, wah dodet pak, dodet. Sesar. Kalau nggak didodet, maknya mati, kalau nggak anaknya mati. Kalau dia mau maktain lainnya. Jadi kita menghormati alam semesta ini sebagaimana kita menghormati mak kita yang sudah melahirkan kita. Maka itu kita pelihara betul kehidupan ini dan kita maknai saling membopong, saling menunjang gitu ya. Jadi kalau yang anak sekarang biasanya itu kita saling kasih make up, bukan nyemongin, ngerapiin. Iya, kita bukan gitu cemong-cemongin lu, artinya kita nyakepin sama-sama. Jadi kita sama-sama, kita kenal siapa kita, kemudian kita pandai-pandai menghitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi kita pandai-pandai menghitung. Jadi jangan sampai kita terlalu. Jadi kalau saya ngomong begini, ini bukan kayak ngajarin bebek berenang gitu ya. Jadi kalau bebek kan udah jago berenang ya sebagai ini semut Ben. Ngajarin semut berenang. Iya, sebagaimana pribadi kita tadi bukan ngajarin bebek berenang, tapi bagaimana bahasa itu kagak beli. Iya. Gimana kita gampangnya bersilaturahim, gimana kita gampangnya mengucapkan salam, itu yang pokoknya kita ucapkan salam kepada siapapun, sehingga kita mungkin kita kekurangan teman di sini. Orang seluruh dunia banyak nih, tapi kita masih kurang teman dari jumlah berapa miliar manusia di bumi ini. Jadi kurangan teman. Iya, masih kurang teman gitu, itu aja. Gimana emang? Berbahasa kata kita saudara kudu kita banyakin. Iya. Ya. Musuh atu itu udah kebanyakan. Jadi, walaupun kita kenal orang seluruh dunia masih kurang juga. Kurang aja. Jadi Abang Po, kalau seperti saya ulang tadi Abang Po, buat saya nih yang baru mulai, begitu ketemu Babe Yahya ini, Bang Akbar benar sebiji buku aja kagak ada Bang Akbar. Gitu ya Allah. Yang kita baru mau mulai aja kudu dicek dulu nih. Sohibul hikayat saya udah pas belum sama pakem sastranya Babe Yahya nih nanti nih. Kita coba lihat nih. Abang Po hari ini saya lupa nih kenalin Babe Abang Akbar. Abang Akbar apa namanya? Al-Batawi. Abang Akbar. Hari ini alhamdulillah saya ditemen dia nih Abang Po. Saya kudu walaupun umurnya lebih muda ya, saya kudu manggil Abang karena apa? Urutan silsilahnya ini kalau bahkan saya mungkin kudu manggilnya encang sama dia nih. Masih muda dia secara umur, tapi secara silsilah keluarga dia barisnya lebih tua. Lebih tua. Jadi dia manggil saya abang juga karena mungkin dia lihat umurnya aja kan. Kudu kita biasain gitu. Saya main mudahan aja kadang saya panggil abang. Di komentar, ya bang. Betawi kudu begitu. Apa nyapu kudu santun gitu. Ya emang kudu begitu kan, bahasa itu yang kita dengar di media-media itu kan dia nggak tahu apa-apa sebetulnya. Jadi bahasa itu ada lapis-lapis, ada lapis sopan santun, lapis secara genealoginya, lapis secara usia dan seterusnya. Itu yang penting. Jadi lu berbuah dalam keadaan apapun boleh berbuah, tapi ya disesuaikan pada kondisinya. Bang Po, kalau saya datang ke sini lagi boleh kapan aja. Bang Akbar. Siap. Saya ngerasa jauh banget nih Bang Akbar. Ilmu saya jadi udah benar-benar ada rutinitas ketemu. Iya Bang Akbar lihat buku ini lah. Dijadwalin aja. Itu kan nanti kita kupas satu-satu. Dari rumah aja misalnya. Bang Po, ini salah satu karya Babe Yahya. Pertama itu Jantung Ketumbuhan apa nih? Pertumbuhan dan perkembangannya.
Jantung pertumbuhan dan perkembangan ya. Topeng jantung. Topeng jantung. Ini cerita dari dapur. Ini hasil luar biasa nih Bang Po. Makanya alhamdulillah nih kita bisa ketemu Babe. Iya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Amin, amin. Sebetulnya pengen bikin video lebih panjang lagi nih Bang Po, tapi nanti kita kupas lagi dengan Babe Yahya Andi Saputra. Kita ketemu lagi. Ada banyak nih, ada batik, ada ya Allah. Luar biasa banget ini. Kita butuh waktu yang panjang nih nanti. Kayaknya Bang Jaya untuk bikin seperti ini memang harus diperbanyak nih. Perbanyak ya. Iya. Karena apa? Biar anak-anak kita tahu semua ntar. Benar. Ini pengen tahu Betawi, budaya Betawi, sejarah Betawi nih, tonton. Kalau kita simpen di sini kayaknya memori kita nggak kuat. Itu Bang. saya pas dia mau ini, Iya. budaya kita ada di sini. Nah kalau kita kagak ada yang, kalau Babe nggak cerita di kita, banyak banget istilah-istilah yang Iya. baru nih. Maaf Bar, kasih pantun dulu lah buat tutup nih. Pohon keramat, pohon beringin, Nah, pohon pepaya kita tebangin. Anak Betawi ketimbang adat kita gedein, mendingan budaya kita kembangin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bang Po. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.